Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi ya dengan vlog yang tadi pagi, yaitu standar cinta. Tadi agak nanggung sih berhentinya, tapi karena memang ini vlog yang saya buat ini tidak pernah ada skrip, jadi saya ya menyampaikan langsung aja apa yang ada dalam pikiran saya, langsung saya bicarakan kayak gitu. Jadi ya mohon maaf lahir batin, kadang mata saya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, karena saya sambil mikir ngomongnya. Nggak ada skrip, tidak direncanakan sebelumnya, dan ya padanya saja langsung dibicarakan kayak gitu. Jadi tadi nyambung itu, jadi kita itu harus bisa punya ilmu memahami, memaklumi, menerima kayak gitu ya, terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita, mungkin dari pasangan kita ya, suami atau istri, atau yang lagi ta'aruf dari yang dita'arufi, atau bahkan dengan orang tua kita, atau dengan anak-anak kita, dengan saudara kita kayak gitu. Tapi keputusan ada di tangan kita. Keputusan akhir itu kita bisa menerima atau tidak kayak gitu. Jadi kalau kita memang menyayangi, ada komitmen yang harus dilakukan, yaitu kita mampu menerima sifat-sifatnya, perkataannya, atau apapun yang dilakukan kayak gitu. Ya memang seperti itu. Kalau kita memang masih mau berinteraksi dengan baik kayak gitu. Tetapi apabila kita memang sudah merasanya sudah cukup ini berinteraksi, berkomunikasi dengan orang ini, dengan pasangan kita, atau tapi kalau ini orang tua enggak boleh ya. Kalau orang tua itu hukumnya wajib untuk kita selalu harus bisa menerima, memaklumi, dan memahami. Nggak boleh, nggak ada ceritanya anak kok aku udah nggak memaklumi orang tuaku. Nggak boleh. Walaupun orang tua kita mungkin ada yang tidak benar, ada yang mungkin zolim, ada yang jahat, itu anak itu harus wajib berbakti kepada orang tua kayak gitu. Kalau enggak bisa menyenangkan, minimal diamlah, nggak boleh berkata kasar. Ini saya juga lagi belajar, bukan berarti saya sudah sempurna dan baik di bagian itu, tapi saya justru karena masih banyak kekurangan di situ, saya ini lagi belajar kayak gitu. Jadi kalau sama orang tua itu nggak bisa ditawar-tawar, memang kita harus selalu baik, harus selalu menerima. Tapi kalau dengan mungkin orang lain itu tadi, kalau sekiranya kita udah jadi di fase yang nggak nyaman, nggak enak gitu ya, ya sudah, kita tidak menerima. Tetapi bukan berarti kita harus zolim kayak gitu, bukan berarti kita harus membenci, dendam, terus ada yang hubungannya nggak enak yang berlarut-larut. Itu juga jangan, itu kekanak-kanakan sekali kayak gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita itu dalam suatu komunitas atau berinteraksi dengan orang lain, setiap kali kita tidak pas, setiap kali kita tidak cocok, lantas kita membenci, lantas kita dendam, lantas kita mengingat-ingat terus kesalahannya, atau mungkin silent treatment, terus kita diamin orang, terus kita memutus komunikasi dengan orang. Ya kalau baru satu nggak kerasa, dua nggak kerasa, 10 nggak kerasa, 100 mungkin terasa. Tapi nanti lama-lama itu akan dibawa sampai kita tua. Yakin kita nggak perlu orang lain, yakin kita tidak memerlukan orang-orang yang kita sudah buat hubungannya seperti itu. Janganlah seperti itu. Jadi kita ini punya fase-fase dalam kehidupan kita, untuk terutama yang udah 40 tahun ke atas ya, tidak tepat rasanya untuk melakukan hal-hal yang demikian kayak gitu ya. Kalau yang masih 40 tahun ke bawah nggak apa-apa lah, mungkin memang proses pendewasaan belum sampai ke situ, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Setelah itu kembali ke standar cinta itu. Kalau kita memang sudah tidak bisa menerima, jangan terus trauma kayak gitu. Nanti kan banyak tuh, misalnya pasangan-pasangan itu misalnya sudah cerai, misalnya cerai ya dengan suami atau istrinya, terus trauma untuk berhubungan lagi. Jangan juga kayak gitu. Kita itu dunia itu sangat luas, masih banyak orang-orang yang baik, dan pastinya kita melihatnya jangan dari orang lain, kita lihatnya dari diri kita sendiri aja. Kalau kita itu sudah usahanya baik, sudah di line yang benar, udah di jalan yang insya Allahnya benar, maksudnya benar di sini tidak dimurkai Allah, tidak melanggar hukumnya Allah kayak gitu kan, yakinlah suatu saat kita akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik pula, yang selevel dengan kita kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini mungkin sedang sedih hati, kecewa dan sebagainya, atau belum
belum menemukan orang yang tepat dalam kehidupannya, baik itu tentang pasangan atau teman-teman atau komunitas gitu ya. Jangan memaksakan diri. Pokoknya di saat Anda itu berhubungan dengan siapapun orang, terus Anda harus berusaha lebih untuk menyenangkan hatinya, terus Anda harus melanggar rasa-rasa yang Anda tuh membuat Anda tidak enak, berarti Anda lagi di tempat yang salah, bertemu dengan orang yang tidak tepat kayak gitu. Karena sekurang-kurangnya diri Anda, apapun diri Anda, selama Anda benar ya, tapi jangan sampai Anda udah berlakunya kurang benar, Anda tidak sesuai norma-norma yang berlaku, Anda nggak ada etikanya, Anda melanggar hukum Allah, tetapi Anda pengen dimengerti, itu Anda yang lagi kayaknya perlu psikiater kayak gitu ya. Kalau Anda sudah di jalan yang benar, Anda nggak zolimin orang, Anda nggak makan haknya orang lain, Anda nggak merugikan orang lain, Anda udah berusaha benar-benar baik, bukan cuman baik yang pura-pura kayak gitu ya. Terus Anda mendapatkan orang itu tidak baik kepada Anda gitu ya. Misalnya yang punya pasangan itu, atau suami atau istri, atau yang lagi ta'aruf tadi, ternyata dibalasnya dengan sesuatu yang gak enak, ya sudah, yakinlah itu memang bukan untuk Anda kayak gitu. Jangan disedih-sedihin, sudah move on aja kayak gitu. Itu standar cinta menurut saya, menurut pengalaman saya, dan bukan menurut pengalaman para pakar ahli ya. Jadi di sini kita boleh punya persepsi dan pengertian yang berbeda-beda. Itu hak Anda masing-masing. Saya cuma share menurut cara pikir saya, cara pandang saya kayak gitu. Siapa tahu ada manfaat dan gunanya untuk yang mungkin lagi terjebak di masalah-masalah seperti ini kayak gitu. Jadi Anda semua berhak untuk bahagia di porsi yang tepat kayak gitu. Karena tidak mungkin membahagiakan orang lain di saat Anda sendiri tidak bahagia. Mungkin itu dari saya. Semangat, cari komunitas yang baik, dan semoga mendapatkan pasangan yang baik yang bisa mencintai Anda dengan benar dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.